Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab Titus. Jemaat Tuhan, pernahkah Anda mendengar istilah memuliakan Allah? Memuliakan Allah adalah sebuah istilah yang sangat awam, yang sangat terkenal buat kita dalam konteks gereja. Kalau kita mau meneliti atau kita mau belajar makna daripadanya, kita coba melihat apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pemuliakan menurut KBBI diartikan seperti ini: menganggap atau memandang mulia, atau sedang menghormati sesuatu, atau menjunjung tinggi. Diberikan contoh dalam kamus tersebut, kita wajib memuliakan nama orang tua kita. Artinya, kita perlu memberikan penghormatan kepada nama orang tua kita, menjunjung tinggi nama orang tua. Lalu diberikan contoh yang lain, memuliakan perintah Tuhan. Artinya, setiap perintah Tuhan itu harus diberikan sebuah penghormatan. Ini adalah sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi kita sebagai orang percaya. Memuliakan Allah memiliki makna untuk memandang mulia Allah, memberikan sebuah penghormatan, dan tentu kita sedang menjunjung tinggi Allah dengan makna dihormati. Banyak alasan mengapa kita perlu mempraktekkan perihal memuliakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan yang tidak boleh kita lupakan, kita harus mempermuliakan Allah karena Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan, Dia Tuhan yang layak untuk dipermuliakan. Jemaat Tuhan, ada banyak cara, bentuk daripada mempermuliakan Allah. Akan tetapi cara memuliakan Allah yang paling umum adalah sebuah ibadah, khususnya ketika sebuah lagu dinyanyikan. Hal ini dikarenakan saat seorang percaya mempermuliakan Allah sangat identik dengan pujian dan penyembahan yang dinyanyikan bersama-sama. Mungkin kalau bukan dalam bentuk lagu, kita melakukannya dalam bentuk tepuk tangan saat beribadah. Saya tidak menentang itu semua, itu baik adanya. Namun hari ini kita akan merenungkan, mengajak seluruh jemaat untuk melihat sebuah bentuk lain daripada mempermuliakan Allah. Dalam Titus pasal 2, Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada kita untuk memberikan kemuliaan kepada Allah dalam bentuk yang lain, dengan cara yang tidak sama dengan biasanya. Mari kita baca bersama-sama apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus. Titus 2 ayat 4-5 berkata seperti ini. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Ayat yang sudah kita baca tadi merupakan bentuk kelanjutan daripada rangkaian nasihat Rasul Paulus supaya jemaat di Kreta memiliki gaya hidup yang berbeda. Ada sebuah frasa menarik yang untuk kita perhatikan bersama-sama di ayat ke-5 bagian terakhir. Dikatakan tadi bahwa agar firman Allah jangan dihujat. Dengan kata lain bahwa supaya perkataan Tuhan tidak dicela atau direndahkan, bahkan dihina orang yang tidak percaya. Jemaat Tuhan, ketika firman Allah menjadi sebuah hujatan, maka kita telah gagal untuk mempermuliakan Allah. Ketika orang lain merendahkan iman Kristen atau pengajaran Kristen dan kesaksian Alkitab, maka Allah sedang tidak dipermuliakan. Dengan begitu, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar bahwa kita bisa mempermuliakan Allah bukan saja saat beribadah atau menaikkan puji-pujian. Kita bisa memuliakan Allah dengan mengubah gaya hidup kita menjadi tidak sama dengan dunia. Kita bisa memuliakan Allah dengan mengubah gaya hidup kita sesuai dengan apa kata Alkitab. Kita bisa memuliakan Allah dengan tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Rasul Paulus dalam kitab yang lain menyebutkan bahwa kita adalah surat pujian. Surat pujian yang tertulis dalam hati, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi hari ini saya mendorong kita semua, mari kita semua mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan merubah apa yang kurang baik dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu ayat dari kitab Matius.
Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya berdoa kita semua dapat mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di dalam gereja. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Allah pada hari ini kami belajar daripada renungan sabda firman-Mu ya Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengingatkan untuk mengubah gaya hidup untuk mempermuliakan Allah, mampukan kami juga mengubah gaya hidup kami, mengubah pola pikir kami, mengubah cara pandang kami, sehingga bukan saja mempermuliakan Allah dengan puji-pujian, dengan nyanyian-nyanyian, namun dalam tindakan kami sehari-hari, ketika di dalam rumah maupun di luar rumah, di dalam sendiri maupun di depan banyak orang, kami mau berusaha untuk mempermuliakan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memang belum sempurna ya Tuhan, tapi itulah komitmen kami. Allah terus dipermuliakan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, saya berdoa, biarlah perbuatan kita sehari-hari bisa terpancar dengan baik, sehingga Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.